Semoga kita selamat ya, jadi enggak tanpa harus mendapatkan bukan. Kalau syafaat tetap kita butuh. Enggak. Kan syafaat itu ada gini. Hadisnya ada di Ibnu Majah. Hadisnya sahih hadis qudsi. Ketika ahli surga masuk surga itu, dia bilang, "Ya Allah, mana teman saya dulu pernah ngaji bareng sama saya?" Kalau di hadisnya, yang pernah sholat bareng sama saya, yang pernah puasa bareng sama saya. Ternyata dalam hadis itu, ya temannya dicari itu ternyata masuk neraka ternyata. Nah, ini yang saya bilang, kita jangan sampai yang masuk neraka itu, maksud saya gitu. Jangan yang masuk neraka itu kita. Semoga kita termasuk yang ngasih syafaat aja lah, amin insyaallah. Nah, terus kata Allah, yang kamu tanya itu di neraka. Apa perintah Allah dalam hadis qudsi itu? Jemput. Ajak bareng masuk surga. Itu Bu Juwita itu ya. Tapi semoga kita tidak termasuk yang di neraka itu. Kalaupun kita dapat syafaat, kita di surga aja lah. Jadi nggak usah. Kan ada orang dapat syafaat itu akhirnya level surganya naik, iya. Itu gara-gara kita itu layak mendapatkan syafaat. Mana dalilnya Ustaz? Pertama hadis Sahih Muslim tentang sahabat Thauban radhiyallahu anhu yang ingin sesurga dengan Rasulullah Muhammad SAW dan beberapa sahabat yang serupa dengan beliau. Kata Nabi, "Aini alaika bikasrati sujud." Bantu saya supaya nanti kamu bisa bersama dengan saya di surga dengan memperbanyak sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Karena kalau kamu banyak sujud, nanti kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau kamu sujud, kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Terus termasuk juga orang yang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kan beliau bilang, saya berarti punya kans besar untuk bisa bersama dengan sesurga dengan Nabi kita Muhammad SAW karena saya mencintai beliau. Nah, jadi dengan mencintai itu juga kita bisa mudah-mudahan mendapatkan syafaat dengan izin Allah, sehingga nggak usah di neraka lah. Tapi nanti level surga kita semoga bisa sangat tinggi karena bermodalkan cinta itu. Termasuk bermodalkan akhlak karimah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, hadisnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad ya, sahih dalam hadis Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu disebutkan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin baik akhlaknya, semakin dekat posisi kita nanti dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan yang mau nanya lagi. Tanya, protes, marah boleh. Orang meninggal tidur. Ya. Orang yang meninggal dalam keadaan sedang tidur. Bagus. Enggak, saya mau terangkan dulu gini. Pertama, itulah pentingnya kita kalau punya kebiasaan yang baik. Nah, sehingga dalam kondisi tidur pun kita insya Allah sudah meniatkan kebaikan. Contoh gini Butis atau kita semua lah sebelum tidur selalu meniatkan kebaikan apa tidak? Standarnya maaf, kalau iman Islam kita sehat, tidur itu udah pasti pasang niat pengen nanti tahajud. Betul ya? Oke, anggaplah lagi memalas tahajud. Tapi semua subuh pasti niat toh? Oke. Bahkan sebagian niat puasa kan sebagian. Artinya kita tidur itu dalam kondisi niat Butis. Artinya kita sedang dalam kebaikan. Karena kita sudah meniatkan kebaikan yang akan kita lakukan. Itu namanya mengamalkan ayat faida faroghta fansab. Nah, kalau itu yang dimaksud oleh Buddhis, maka orang yang meninggal dalam keadaan tidur itu dia husnul khotimah. Kenapa? Karena dia sedang dalam kondisi meniatkan kebaikan dengan tidurnya itu. Contoh yang di kemarin yang Jenderal bintang berapa itu yang di Kemang 3 itu Pak siapa saya lupa namanya itu. Ada jenderal polisi. Bukan Pak Sugeng. Pak Sugeng. Oh. Istrinya. Oh, enggak, ini yang suaminya. Beliau ini sudah purnawirawan polisi ya, bintang berapa saya lupa namanya. Iya, saya lupa namanya. Pokoknya rumahnya itu Kemang 3 lurusan masjid sebelah. Iya itu. Ya itulah itu. Itu kan menjelang sholat, habis olahraga sama anaknya jalan, terus menjelang sholat zuhur dia bilang, nanti zuhur bangunkan saya. Artinya beliau tidur itu dalam keadaan mau sholat zuhur kan, cuman istirahat dulu. Meninggal sedang menanti sholat. Itu kalau kata Nabi apa? Fawar ribat, bahwa itu sebuah keberuntungan kata Nabi. Kan termasuk keberuntungan yang besar kata Nabi adalah menanti sholat.
Dan hidup kita memang itu kan. Saya pernah ketemu seorang bisnismen Buddhis. Hobinya bikin masjid ya. Hobinya bikin masjid, pengusaha kayu. Pak, bisnisnya apa, Pak? Usahanya apa? Saya ngomong, usahanya apa, Pak? Usaha saya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, katanya gitu. Loh, kan bukan itu, Pak, maksudnya bisnisnya. Loh, itu selingan aja, Ustadz. Pekerjaan saya yang pokok adalah sholat itu. Jadi hidup saya itu ya dari sholat ke sholat aja gitu. Jadi terus itu bisnis selingan aja, selingan menanti sholat. Ya wis sakarepmu lah. Tapi memang itu betul kan, Pak Ida Farokta fansop. Nah, kita mau ngapain lagi coba sana? Itu seperti itu. Maka orang yang sedang beristirahat dengan niat mau sholat nanti, karena dia memang butuh istirahat untuk supaya nanti bisa sholat dengan baik, itu tidurnya saja sudah punya nilai ibadah. Gitu Buddhis. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali dia tidur karena meratapi kekalahan MU. Wah, itu. Nah, misalnya. Oke, monggo yang lain silakan. Pak Ustadz, kalau yang kayak orang mati suri itu kayak gimana ya Pak Ustadz? Dia sudah meninggalkan gitu, terus akhirnya Allah kembalikan lagi. Orang mati suri berarti dia belum mati. Saya ulang, orang mati suri berarti belum mati. Karena kalau mati pasti nggak kembali, menurut teori nggak kembali. Walaupun sebenarnya kalau kita baca dalam beberapa ayat Al-Quran, itu ada orang yang mati kembali hidup, itu ada sebenarnya di Al-Quran itu. Contoh mukjizat Nabi Isa apa diantaranya? Orang yang mati bisa hidup lagi. Oke. Terus zaman Nabi Musa, anak muda yang dibunuh itu dipukul pakai bagian sapi, hidup lagi kan ya. Nah, oke. Nabi Uzair itu ada yang mengatakan beliau sudah meninggal itu tapi hidup lagi, atau ada yang mengatakan kudanya lah atau keledainya yang sudah mati hidup lagi. Terus siapa lagi itu? Putra putrinya Nabi Ayub alaihissalam yang mati hidup lagi. Itu di Al-Quran banyak diceritakan lah orang yang hidup mati lagi. Jadi mungkin dia sudah mati beneran tapi Allah hidupkan. Itu siapa buka pintu, ada yang dua. Gitu. Iya, ada yang mau ikut silakan, enggak apa-apa. Ya. Pas ngomong gini masih gitu buka lagi. Monggo pinara. Jadi singkat cerita, mungkin saja belum meninggal. Tapi terlepas dari itu berarti memang belum ajalnya sih sebenarnya. Jadi karena kalau ajalnya tentu dia sudah tidak akan hidup lagi. Nah, saya kira itu wallahu a'lam. Terus nanti masing-masing orang itu yang mati suri itu kan punya pengalaman biasanya. Itu diceritakan. Nah, saya mau sampaikan aja, status pengalamannya itu bukan dalil loh ya. Bukan dalil. Karena kalau Nabi dan Rasul yang cerita oke, valid. Tapi kalau bukan Nabi dan Rasul kan nggak valid lah. Jadi hati-hati aja sih, semua cerita orang yang mengalami mati suri itu tetap harus kita timbang pakai syariat. Jangan sampai kita secara gegabah mempercayainya tanpa menimbang pakai syariat. Saya kira itu Allah a'lam. Tapi katanya Pak Ustadz, kalau orang yang mati suri itu dia bisa melihat orang yang akan meninggal. Misalnya 40 hari itu orang akan meninggal gitu. Tapi dia tidak boleh menceritakan sama orang itu kalau dia akan meninggal. Oh, dia punya kemampuan itu setelah mati suri itu. Dikasih kelebihan itu setelah mati suri. Oke. Wallahu a'lam bishawab ya, saya kurang tahu itu. Tapi nanti gini ya. Nanti setelah pas ngaji nanti Anda baca sholawat 10 kali. Setelah pulang pengajian insyaallah saya jamin jenengan akan tahu orang itu kapan lahirnya, kapan matinya. Ya kan caranya bagaimana? Begitu selesai baca sholawat 10 kali, Anda keluar datang ke kuburan, itu ada tulisan lahir tahun berapa, mati tahun berapa. Udah tahu ya. Udah. Iya. Sebentar, saya sekarang dulu. Enggak apa-apa, Maya. Enggak apa-apa, Maya. Saya sekarang dulu, Maya. Ya, Mas. Jadi saya teruskan gini. Gini. Jadi kematian itu kan sejatinya kan rahasia Allah.
Jadi mungkin saja ada orang yang diberi kemampuan itu tapi tidak boleh memastikan sebenarnya. Makanya nggak boleh cerita itu, karena bisa sewaktu-waktu Allah geser. Saya cuma cerita saja ya. Saya itu seingat saya yang saya rasakan dari SMA ya, dari SMA sampai dengan tahun 2005 lah kira-kira. Yang saya rasakan sampai dengan tahun 2005 itu. Saya kalau ketemu dengan seseorang gitu, itu kalau orang ini mau meninggal dunia itu saya terasa. Tapi saya nggak tahu kapan pastinya. Tapi terasa aja. Pernah saya lewat satu rumah, rasa itu ada gitu, rasa itu. Saya batin, siapa yang mau meninggal di rumah ini? Gitu. Terus saya teruskan aja, saya abaikan aja, kan saya nggak mau nebak-nebak, kan saya nggak mau jadi tukang nebak. Lewat, qadarullah nggak lama ada pengumuman pengusaha itu penghuni rumah itu meninggal dunia. Saya pernah sesaat di rumah itu saya mau ada acara, rasa itu ada ketika saya ketemu sama Pak D saya. Saya bilang sama Allah, ya Allah jangan sekarang meninggalnya, nanti aja saya mau ada acara ini soalnya. Saya bilang gitu dah. Saya masih ingat saya doa gitu. Saya nggak tahu, teman saya ngomong ya Allah jangan sekarang meninggalnya, saya mau ada acara soalnya. Kan kalau Pak D meninggal kan tidak enak. Akhirnya betul hari itu sampai saya selesai acara beliau tidak meninggal. Terus meninggalnya setelah semua acara saya selesai baru beliau meninggal dunia. Ya saya nggak tahu, itu kan semua kembali pada Allah. Cuman saya pernah punya kepekaan itu dulu. Lama-lama saya cuekin aja, lama-lama alhamdulillah kan nggak punya rasa itu. Jadi saya tenang-tenang aja sekarang. Kalau dulu sering saya merasakan itu dulu. Itu saya rasakan dari SMA itu, SMA sampai tahun 2005. Tapi saya tidak bisa memastikan kapan. Cuman kalau rasa itu ada, biasanya mau mati biasanya, gitu biasanya. Ya. Iya betul. Ya. Tapi tidak boleh ngeberitahu mungkin karena itu adabnya, karena kita tidak tahu ajal yang pastinya kan. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Mak, silakan Mak. Ya, Mak. Udah megang tas. Kenapa? Baca di Twitter, Pak. Nggih. Tentang Nasab mau. Kan Nabi itu nggak punya anak, maksudnya punya anak laki-laki tapi kan sudah meninggal. Dan kita ngomongnya jadi kan banyak yang keturunan Nabi ya Pak ya, sedangkan nasab itu dari laki-laki ya Pak. Kemarin baca gitu, cuma emak nggak mau baca, mau dengarnya dari Pak Ustadz, penjelasannya dari Pak Ustadz. Bahwa keturunan Nabi itu, bahwa keturunan itu nasabnya dari laki-laki. Terus sedangkan kan ada yang mengaku keturunan Nabi. Itu dari mana Pak? Kan dari anak Nabi yang perempuan berarti ya? Siti Fatimah. Itu masih diakui nazabnya Nabi gitu. Udah? Satu lagi. Iya, boleh. Ya, terus kita kan sering kalau lewat pemakaman sunahnya baca salam ya. Assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Assalamualaikum ya ahla diyar. Apa Pak? Assalamualaikum ya ahla diyar atau ya ahli kubur boleh lah, boleh. Ya. Alam bangsa kan nggak di kuburan itu kan Pak? Terus. Kenapa kita harus begitu? Udah? Harus ngomongnya. Oke. Mungkin minum kopi dulu ya. Enak kan Pak kopinya? Buatan Medan Pak. Ini Pak Nyonya Kim yang bikin Kim ngaduknya pakai ini Pak perasa. Kopi panas kalau didiamkan lama-lama dingin juga ya. Kayak hati gitu. Terus habis itu lanjutannya apa Pak? Tapi ini bukan tentang kopi. Iya. Baik, saya mau terangkan dulu. Yang pertama nasab. Nasab itu dari jalur laki-laki kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi yang bersabda itu, karena dulu ketika Nabi masih ada, itu orang-orang kafir kalau mencela Nabi, itu Nabi putus nasabnya. Karena Nabi anak laki-lakinya meninggal semua. Sehingga dikatakan dalam perkataan orang-orang kafir itu bahwa Muhammad sudah putus nasabnya, keturunannya. Terus ketika Nabi dikatai putus nasabnya, Allah yang murka. Allah turunkan ayat Al-Kautsar itu, surah Al-Kautsar itu, Inna syani'aka huwal abtar.
yang mengatakan nasabmu putus wahai Nabi, dialah yang putus, kata Allah. Nah, makanya kita jangan sampai mengatakan nasab Nabi putus. Jadi kalau kita mengatakan nasab Nabi putus, kita kena murka Allah yang inna syani'aka huwal abtar. Jadi nasab Nabi tidak, jadi semua nasab dari laki-laki kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dari jalur perempuan itu kata Nabi, ini adalah anakku dan seterusnya. Itu ada hadis khusus tentang hal itulah. Satu. Yang kedua mengenai apa tadi Pak? Lupa saya. Oh iya. Betul. Kuburan sama alam barzah itu beda. Saya ulang ya. Kuburan sama alam barzah itu beda. Terus kenapa kita kalau di kuburan ngucap salamnya pakai assalamualaikum? Kan alam barzahnya nggak di situ, tapi di dimensi yang lain. Maka jawabannya karena dulu Nabi mengajarkannya dan mencontohkannya begitu. Itu jawabannya, Mak. Sama dengan gini, Mak. Kenapa kita kok pakai nyium Hajar Aswad? Ya, kata Sayyidina Umar, kalau bukan karena Nabi nyium kamu, aku nggak akan cium kamu. Tapi karena Nabi yang nyium, aku cium kamu. Nah, sama dengan kenapa kemudian Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Kok nggak dibalik aja subuhnya aja yang 4 rakaat biar olahraga sekalian. Ya nggak bisa gitu. Dulu Nabi mencontohkannya, mengajarkannya begitu. Nah, jadi ini namanya ittiba, Mak. Ittiba itu ngikut apa yang Nabi ajarkan, ngikut yang Nabi contohkan. Nah, di sini ada nilai ketaatan. Nah, kalau kita taat sebagaimana yang Nabi lakukan, maka kita akan mendapatkan poin pahala, ampunan dan cinta Allah. Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kamu mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, maka kita dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Jadi kenapa kita mengucap salam di kuburan itu, walaupun situ bukan alam kubur, karena dulu Nabi mencontohkannya begitu. Itu satu dulu. Yang kedua, penjelasan para ulama, memang di situ kuburan sama alam barzah beda. Tapi gerbangnya itu di situ. Jadi ya apa? Iya, gerbang barzahnya di situ. Jadi kalau bahasa sederhananya kayak gimana, Mak ya? Kayak contoh gini deh misalnya. Ya, saya nggak bisa membahasakan lebih tepatnya ya, tapi istilahnya semacam gerbangnya lah di situ itu. Makanya gini, Nabi itu kalau ziarah kubur itu memperlakukan ahli kubur itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib, bukan. Maka doa Nabi kan selalu semoga kalian, bukan semoga mereka, enggak, tapi semoga kalian. Dan Nabi itu sering kalau ziarah kubur itu seperti orang yang bicara. Dalam riwayat yang sahih tentang kejadian di Badar, setelah perang Badar kan Nabi menyapa Abu Jahal CS yang dikubur dalam satu lubang itu, yang Nabi berkata, bagaimana keadaan, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian mendapati apa yang Allah ancamkan kepada kalian? Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang mereka dengar ya? Kata Nabi, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka itu lebih tajam daripada kalian. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab apa yang kalian tanyakan itu. Jadi ya kalau jawab lari gitu. Ya, singkat kata singkat cerita, Nabi menanyakan itu kepada mereka di tempat di mana mereka dikuburkan. Walaupun mungkin di situ bukan alam barzahnya, tapi barangkali ada semacam ya gerbangnya itulah, Mak. Pintu penghubung lah semacam itu di situ. Jadi kuburan itu semacam pintu penghubung ke alam barzahnya sana. Sehingga dikatakan dalam banyak riwayat, dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Muhammad Abdullah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Qamakal, tidaklah seseorang melewati sebuah kubur dan dia mengucapkan salam kepadanya, tidaklah dia melewati kubur seseorang yang dia kenal dan dia mengucapkan salam kepadanya, kecuali dia akan jawab salamnya orang yang datang itu. Kita ziarah ke makam ibu kita, bapak kita, orang tua kita lah. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Itu beliau mengenali kita dan menjawab salam kita. Abu Hurairah menambahkan, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kadang kan lewat melintas sebuah kuburan, yang situ nggak semua penghuninya kenal sama kita kan.
Kita assalamualaikum ya ahla diyar. Nasallallahu walakumul afiyah wa inna itu semua jawab dan mengenali kita. Terutama kalau kita ziarah kubur dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi hari Jumat, sehari setelahnya dan sehari sebelumnya. Kamis, Jumat, Sabtu itu kalau kita ziarah kubur, itu ada riwayat yang menyebutkan orang yang ziarah itu dikenali oleh orang yang berziarah itu. Ya, ini penjelasan gaibnya saya kurang tahu, Mak, tapi kira-kira begitulah, Mak, ya kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, siapa, Mak? Terus? Terus, Mak. Itu siapa aja sih Pak? Nabi, sahabat Nabi Nuh, Umar, siapa lagi Pak? Yang sudah terisi kan 3 Pak? 3, nanti yang terakhir itu untuk si Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa ya? Ya, untuk Nabi Isa. Menurut dalam kitab At-Tadhkir yang mengatakan satu ruang itu ada 4 penghuni nantinya, sudah terisi 3. Satu lagi nanti itu untuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa nanti dimakamkan dalam satu ruang bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Isa itu dalam satu riwayat pernah mohon kepada Allah agar ditakdirkan bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu berdoa sama Allah minta jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah kabulkan. Ada dalam riwayat, ya. Ada 2 nabi yang minta kepada Allah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Pertama Nabi Musa. Cuma Nabi Musa tidak Allah kabulkan. Tapi Nabi Musa diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah di tanah di mana Nabi itu berdakwah, yaitu di Madinah, tepatnya di Uhud. Nah, karena SK kerasulan Nabi Musa tidak di situ, beliau pulang ke Bani Israel kan, harus pulang ke Palestina. Maka ketika beliau pulang itu ada beberapa kabilah yang nggak mau ikut pulang. Kata Nabi Musa, kok kamu ngapain nggak mau pulang? Saya mau menanti Nabi akhir zaman itu. Kata Nabi Musa, masih lama kata Nabi Musa. Nggak apa-apa, walaupun kami nggak ketemu, anak turun kami nanti yang ketemu. Akhirnya tinggallah mereka itu jadi cikal bakal Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nazir itu, dan beberapa bani-bani yang lain itu, ada beberapa bani-bani yang lain. Nah itu tinggal di Madinah, itu cikal bakal Yahudi Madinah. Terus selang berapa waktu Yaman dihajar, terus negeri Sabak dihajar banjir bandang, 7 gunung yang jadi bendungan di Yaman jebol itu karena kekufuran mereka. Terus kemudian orang-orang Yaman, notabene Arab Selatan itu ngungsi sampai ke Madinah. Nah, orang Yahudi itu nggak seneng kalau ada orang lain di situ. Maka kemudian diadu domba lah suku-suku Arab Selatan itu, namanya suku Aus dan Khazraj. Berantem, perang berabad-abad itu. Begitu Islam datang, mereka berdamai. Begitu mereka berdamai, nah itu yang sering saya sampaikan. Orang kalau belajar Islam dengan baik dan benar, yang berantem berabad-abad pun jadi bersaudara gitu. Nah, jadi berdamai gitu. Kok ada orang belajar Islam kok malah semangat berantem, itu harus cek kembali itu. Jangan-jangan salah gurunya atau gurunya bener, jamaahnya terlalu semangat. Karena harusnya kalau orang belajar Islam dengan baik dan benar, itu harusnya semangat bersaudaranya tinggi, harusnya semangat berdamainya tinggi. Kok ada orang belajar Islam kok semangat berantemnya yang tinggi, itu ya dicek kembali lah coba. Jangan-jangan ya salah guru, atau gurunya bener tapi jamaahnya yang terlalu semangat. Karena biasa itu ustadz lebih galak dari nabinya, itu biasa. Saya kira itu, wallahu alam. Bu, ini sudah closing ini. Bu Via 1,5 jam. Hampir. Apa? Oh. Tanya tanggapannya. Sudah banyak yang menanggapi, masa saya tanggapi lagi dong. Saya maksudnya dengar sana sini lebih enak kalau Mak tuh dengar. Ya, pokoknya gini. Nanti offline aja tanggapannya. Enggak. Sudah terlalu banyak yang menanggapi. Jadi saya itu kadang ya. Jadi ya enggak gini. Salah satu fitnah akhir zaman itu kan fitnah media itu loh. Ya, fitnah media. Jadi kadang
eh, obrolan di warung kopi itu kalau kita tarik ke iklim kampus pasti beda. Sebagaimana obrolan di komunitas yang terbatas ditarik ke komunitas publik itu menjadi beda rasanya. Obrolan di pasar ditarik ke ruang kantor itu nanti juga akan menjadi berbeda. Makanya gini, saya itu punya teman akrab di Facebook itu, punya teman di dunia nyata maaf. Ada teman akrab banget dengan saya itu. Kalau ngomong nggak ada filternya itu dia. Walaupun saya nggak setuju ya, tapi kalau ngomong nggak ada filternya. Itu di Facebook saya blokir dia itu. Teman dekat saya, teman dekat. Ngomong sama saya lost, nggak ada filternya. Di Facebook saya blokir dia. Kenapa? Wah, ini bisa menjatuhkan kehormatan saya. Tapi di dunia nyata kita baik, kita saling support, cuman karena ngomongnya nggak ada filternya itu, di Facebook terpaksa saya blokir dia. Teman dekat dengan saya blokir itu di Facebook karena ngomong nggak ada filternya itu. Jadi kenapa fitnah media itu? Bahkan ada beberapa teman itu yang saya unfriend gitu. Tapi di dunia nyata kita tetap baik. Kenapa? Karena beberapa filternya nggak ada itu. Itu. Jadi makanya ini fitnah akhir zaman. Jadi harus hati-hati aja lah. Ya, semuanya harus hati-hati saja. Ya saya kira itu mak. Wallahu a'lam bishawab. Ya saya kira itu ya. Oh ada. Minta doanya. Insya Allah pergi umroh tanggal 29 Desember. Ini grup Cibubur semuanya atau? Oh sekeluarga. Kita doakan Ibu Ibu Lala dan keluarga insya Allah akan umroh 29 Desember. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi dan Allah selamatkan perjalanannya fi amanillah, dan semoga mabrurah umrohnya, segenap hajat baiknya segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia dan tanpa susah payah. Ala hadina sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Titip doa buat kami Bu ya. Nggih, fi amanillah insyaallah. Baik kita. Oh, apa? Nggih, kenapa? Oh nitip ya. Ya nitip doa Bu ya. Baik kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nini Komar Zaman bilang saya di unfriend ya. Saya jangan di unfriend ya, enggak di unfriend. Yang pernah meng-unfriend saya emak.